Minggu 28 September 2025 kita berangkat. Jadi tujuan kita kali ini adalah mendaki ke Gunung Selokurung yang berada di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gunung Selokurung merupakan salah satu destinasi pendakian yang baru saja dibuka, jadi kurang lebih sekitar 1 bulanan yang lalu. Dan pada kali ini aku akan solo hiking ke Gunung Selokurung melalui jalur via Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita berangkat dari Jombang sekitar pukul 9 pagi dan memang kali ini saya mendaki dadaan alias tidak ada niatan untuk mendaki. Berhubung hari Minggu, libur kerja, bingung mencari kegiatan, akhirnya saya pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang dekat dengan rumah, yaitu Gunung Selokurung. Sampai di base camp, saya pun menyempatkan diri untuk mampir ke supermarket. Ya jelas untuk membeli logistik, karena memang di Gunung Selokurung ini itu tidak ada warung dan juga tidak ada sumber mata air. Secara otomatis saya pun harus membeli logistik dengan seksama. Karena kita berangkat dalam keadaan waktu yang sudah sangat siang, saya pun langsung prepare, mempersiapkan barang, memasukkan ke dalam tas, sehingga nanti ketika sampai di base camp kita tinggal registrasi, kemudian langsung mendaki. Dan akhirnya setelah kurang lebih sekitar 1,5 jam berangkat dari Jombang, kita pun sampai di base camp Gunung Selokurung via Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sampai di base camp kita pun langsung registrasi, mempersiapkan barang, kemudian langsung mendaki. Buat teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Selokurung, silakan download tiket aplikasi pendakian terlebih dahulu, karena mendaki ke sini pendaftaran melalui via online. Untuk keadaan base camp atau pos perizinan dari Gunung Selokurung ini, untuk parkir cukup luas, juga ada musola. Tapi sayangnya di sini kamar mandi masih belum tersedia, sehingga ketika ingin ke kamar mandi kita pun harus mampir ke rumah warga yang sudah disiapkan panitia untuk dijadikan kamar mandi. Oke teman-teman, jadi kita sekarang trekking ke Gunung Selokurung yang berada di Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi Gunung Selokurung ini termasuk salah satu gunung atau destinasi pendakian yang baru dibuka. Jadi kurang lebih itu sekitar 1 bulanan. Dan sekarang kita start trekking jam 11 siang. Yuk kita gas. Jadi pada video kali ini aku ini solo hiking tektok dan berangkat
trekking sudah termasuk waktu yang sangat siang, dan semoga nanti kita sampai atas itu dengan keadaan aman dan selamat. Mantap, yuk kita gas. Jadi jam 11 siang kita pun memulai perjalanan dari base camp. Untuk jalur menuju ke pos 1 terbagi menjadi 2. Bila mana teman-teman mendaki di waktu pagi hari atau siang hari, teman-teman akan dilewatkan jalur yang seperti ini. Bila mana teman-teman mendaki di malam hari, teman-teman akan melewati jalur dari base camp langsung lurus untuk menuju ke pos 1. Dan untuk pos 1 juga ada 2. Kita lanjut ke arah sini. Buat teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Selokurung, saya sarankan untuk memakai baju yang lengan panjang, karena teman-teman bisa melihat keadaan jalur yang seperti ini. Bila mana daun-daun ini terkena kulit, secara otomatis gatal pun langsung menyerang tubuh. Untuk trek awal dari base camp menuju ke pos 1, kita langsung dihadapkan dengan tanjakan yang cukup menantang. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaki ke sini, sebelum trekking saya sarankan untuk pemanasan terlebih dahulu, baik pelemasan kaki maupun pelemasan tangan. Sehingga ketika mendaki ke sini, teman-teman sudah panas dan juga badan tidak terasa engap. Jadi suara-suara speaker masjid sangat terdengar jelas. Jadi di base camp Gunung Selokurung ini itu masih melewati beberapa rumah warga, teman-teman. Jadi nggak kaget ketika ada suara masjid atau mungkin suara yang lainnya terdengar sampai ke sini. Jadi memang di Gunung Selokurung ini itu sangat terdengar jelas sekali suara speaker masjid maupun suara kegiatan yang ada di bawah. Karena memang base camp dari Gunung Selokurung ini benar-benar berada di bawah dan melewati beberapa rumah warga. Dan sebelum sampai di pos 1, kita pun melihat sebuah bendera yang sangat besar. Itu merupakan salah satu puncak yang bernama Puncak Selorejo. Jadi Gunung Selokurung ini pos 4 itu adalah yang namanya Gunung Selokurung atau Puncak Selokurung. Jadi Puncak Selokurung itu berada di pos 4. Kemudian setelah itu kita trekking lagi untuk menuju bendera yang sangat besar, dan itu adalah Puncak Selorejo. Oke, jadi pemandangan terbuka dan kita sampai di pos 1. Sekitar 15 menit dari pos 1. Oke, seperti ini ya pos 1. Jadi di sini nggak ada shelter, nggak ada sumber mata air, atau mungkin nggak ada tempat duduk buat istirahat. Yang ada hanyalah batuan seperti ini. Oke, ini dia pos 1 Kutu Sigogor. Mantap. Oke teman-teman, jadi kita sampai pos 1, kita lanjut menuju ke pos 2 atau mungkin jalur selanjutnya. Mantap ya, ini dikasih aja terus kita ini. Dan akhirnya jam 11:15 kita pun sampai di pos 1. Sampai di pos 1 kita nggak istirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Untuk jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 sudah mulai seperti ini, yaitu tanah yang bercampur dengan cor-coran. Jalur yang seperti ini identik digunakan warga untuk ke kebun.
Vegetasi dari pos 1 menuju ke pos 2 sudah mulai terbuka dan juga panas secara otomatis langsung menyengat ke tubuh. Oke, dari sini kita bisa melihat pemandangan Waduk Selorejo yang berada di Malang. Mantap. Ini adalah jalur pendakian setelah dari pos 1. Setelah melakukan perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 kurang lebih sekitar 30 menitan, kita pun sampai di pos 2. Sampai di pos 2, di sini cukup enak, ada shelter jadi lumayan bisa digunakan untuk istirahat. Sampai di pos 2 sekitar pukul 11.30 atau setengah 12 dan kita pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Jadi sekitar jam setengah 12 kita sampai pos 2. Untuk keadaan pos 2 di sini ada shelter. Jadi worth it lah bila mana mungkin teman-teman mau istirahat. Mantap. Shelter cuman ada satu dan nggak ada tempat duduk. Jadi teman-teman yang mungkin mendaki ke sini kita harus bisa berbagi antar sesama bila mana mungkin dalam keadaan hujan. Shelter tersebut intinya adalah jangan dibangun tenda. Mantap. Untuk keadaan jalur setelah dari pos 2 itu seperti ini. Jadi kita melewati jalan seperti cor-coran seperti itu. Ini sepertinya adalah jalan yang digunakan untuk warga ketika ke kebun-kebun. Makanya setelah dari base camp kita diarahkan lewat jalur yang lain. Feeling saya seperti itu. Ketika jalur yang lurus tadi, ketika pagi atau siang, itu adalah jalur yang digunakan warga untuk beraktivitas, sehingga para pendaki dilewatkan dengan jalur yang berbeda. Beda ketika mendaki di malam hari. Mantap. Jam 11.30 kita pun melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Bentuk vegetasi dari pos 2 menuju ke pos 3 masih sama seperti pos 1 menuju ke pos 2, yaitu terbuka. Sampai di pos 3 sekitar jam
11.55. Dan akhirnya tanpa terasa melewat perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, jam 11.55 kita pun sampai di pos 3. Untuk pos 3 itu di bawah batu yang sangat besar seperti di bawah tebing. Sayangnya di sini banyak sekali pendaki atau mungkin orang-orang yang kurang bijak di dalam menjaga alam atau lingkungan. Oke, 11.55 kita sampai pos 3. Jadi kita lanjut menuju ke puncak atau menuju ke pos 4. Mantap. Jadi untuk keadaan pos 3 itu seperti di bawah tebing ya teman-teman, seperti batu besar seperti itu. Untuk shelter secara otomatis nggak ada, tapi tempatnya cukup luas dan juga worth it. Tapi sayangnya di sini tuh banyak batu yang dicoreti sama mungkin pendaki-pendaki jahil yang kurang paham tentang menjaga alam. Mantap. Kita lanjutkan. Untuk jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 masih tetap seperti awal ya, terbuka dan cuaca juga panas. Mantap. Pukul 12 kita pun sampai di pos 4 atau puncak Selo Kurung. Jadi memang jarak pos 3 dari pos 4 itu sangatlah dekat. Jadi buat teman-teman yang ingin istirahat, saya sarankan mending istirahat di pos 3 karena memang di puncak Selo Kurung ini sangat panas dan juga terbuka. Oke teman-teman, jadi jam 12 pas kita sampai di puncak Selo Kurung, puncak Selorejo. Gunung Selo Kurung, puncak Selorejo. Mantap. Jam 12 pas ya. Sekarang di ketinggian 1038 mdpl. Mantap. Dan untuk di sini kita bisa melihat pemandangan yang ada di bawah. Kita juga bisa melihat pemandangan Waduk Selorejo. Saya Dimas Wijaya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan terserah kalian mau like, subscribe, komen, dan share, itu terserah kalian. Sampai bertemu di part kedua. Jadi, kapan kalian kesini?